pasti ada sosok ular ya. Cuma nggak kelihatan dari kasat mata. Ada sosok ronggeng ya, yang jatuh habis manggung. Ada yang mesen kopi di sini, perempuan. Rasa-rasa bau menyan ya. Bau. Di sini bau menyan, bau kemenyan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayah, tembakan. Ada tembakan di sini ya. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam hari ini kita sedang berada di salah satu pemakaman yang dinamakan pemakaman Buta Rengat, dan kabarnya di tempat ini banyak sekali energi-energi negatif yang seringkali mengganggu warga yang mungkin berlalu lalang di depan pemakaman ini. Karena untuk lokasinya sendiri, pemakaman ini dekat sekali dengan pemukiman warga dan banyak sekali cerita-cerita yang ada ataupun menghiasi area sekitar pemakaman ini. Salah satunya adalah dahulu pernah ada seorang penjual bakso yang melihat area pemakaman ini sebagai perumahan, dan mungkin ada cerita lain lagi teh tentang perumahan ini. Apa kira-kira? Kira-kira di sini ya, yang saya dengar gitu ya, ada manusia hantu tanpa kepala. Terus nanti ada nyai ronggeng yang dulu katanya sinden jatuh di depan TK di situ, tapi dia suka gentayangan ke sini dan suka gentayangan di jalan dekat TK itu yang ada sekolah TK yang di depan itu. Dulunya ceritanya Buta Rengat itu pembuangan zaman perang dahulu. Ini dulu mah angker banget ya, yang namanya Buta Rengat itu angker banget. Orang-orang juga dulu nggak pernah yang mau datang ke sini ya. Sekarang karena udah ada perumahan-perumahan di depannya itu, jadi orang-orang ramai di sini. Dulu mah perumahan kosong semua karena ketakutan, katanya ada suara buta, ngegebrik-gebrik gitulah ya. Terus ada nyai ronggeng, katanya ada jurik tanpa kepala gitu ya. Dan kuntilanak merah gitu mah ya udah nggak aneh ya. Yang penting itu katanya ada yang orang berjalan berapa orang gitu ya. Jadi pakaiannya kayak pakaian orang Jepang itu yang ada di jembatan sana, ceritanya dulu gitu. Tapi sekarang ya nggak tahu juga ya, mungkin makhluk-makhluk halus itu pasti ada ya, cuma kita nggak ngelihat aja. Oke. Dan sesaat lagi mungkin kita akan menelusuri dan juga melakukan penerawangan apakah benar di tempat ini banyak sekali sosok-sosok yang seperti itu yang sudah tidak kita tadi ceritakan. Dan buat kalian sahabat Huru Hara yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Saya di sini lagi ada di pemakaman Buta Rengat yang ada di wilayah Subang Kota, akan melakukan pendeteksian energi-energi negatif yang ada di wilayah pemakaman ini. Tanggal-tanggal mana? Yang katanya di sebelah sini energinya kencang sekali. Kemungkinan besar saya akan melakukan pendeteksian secara iya. Iya. Di sini energinya gesan. Sok nare sosok suara itu tuh. Suara itu tuh.
Ini pendeteksian ya di sini ya. Gimana? Diceritain pendeteksian di sini ya. Mungkin lebih kencang ya di sini ya. Auranya lebih kencang ya di sini ya. Itu kayaknya sosok wanita, perempuan nih. Tadi ada suara-suara sih, soalnya tadi ada suara-suara ya. Dalam pendeteksian ini, saya di belakang dia ngedengar ada suara-suara. Nah, di sini yang lebih kencang lagi nih. Di pohon ini lebih kencang lagi ya. Nah, itu dideteksinya di sini lebih kencang lagi nih. Memang di sini itu tempatnya agak gimana gitulah ya. Tuh, ini dia lari lagi ke sana, berarti dia ngejar makhluk yang ada di sana. Ada suara-suara ya. Kedengeran nggak ada suara? Dia mengikuti pendeteksian, mengikuti arah yang ada makhluk astralnya ya. Saya juga ngejarnya sampai ini ya. Tuh, disinilah banyak ya makhluk astral yang ini sampai berkejar-kejaran. Saya ngejarnya juga sampai ini karena di sini banyak sekali makhluk astral yang tak kasat mata ya. Tuh sampai ngejar-ngejar saya kayak gini ya. Memang di sini makhluknya, ya Allah. Udah. Rasa-rasa bau menyan ya. Bau. Di sini bau menyan, bau kemenyan. Gimana Bang Andri, di sini bau kemenyan nggak? Ya. Bau ya? Ini banyak. Hah? Bau ya. Oh, di sini banyak katanya, di sini banyak. Bau kemenyan, ini bau kemenyan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya makan karuhun dari dulu ya, zaman dahulu kala ya. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Ayah. Tembakan. Ada tembakan di sini ya. Kayaknya ini karuhun zaman dahulu kala ya. Pendeteksian itu bukannya gampang ya. Mendeteksi itu mengeluarkan tenaga dalam yang sangat dalam. Gimana ya? Sampai ada bunyi brum. Mungkin guys dengar ya bunyi-bunyi kayak gitu. Ini siapa ya? Aduh, ada suara. Suara siapa ya? Ada suara perempuan masuk, Bilangnya berisik cenah. Ada suara masuk. Oke, sahabat Uruhara, tadi kita sudah melakukan pendeteksian ya untuk mencari energi daripada makhluk-makhluk astral yang ada di tempat ini. Mungkin aku akan tanya dulu ke Bang Andri, tadi menemukan apa aja, sosok apa aja, Bang, di sini? Sebetulnya di sini pemakaman yang namanya juga pemakaman wajar sekali karena energi-energi negatifnya itu banyak sekali. Nah, energi yang paling berat juga terasa kenceng. Ya kita kan nggak begitu hafal mengenai sosok apa-apanya kan kita nggak tahu. Cuman kita melakukan pendeteksian itu sesuai dengan getaran yang saya lakukan bahwa di sini energinya khususnya yang negatifnya itu berat sekali. Bahkan ada perlawanan-perlawanan yang saya rasakan. Ya alhamdulillah saya bisa menutupinya, dan yang terakhir itu dengan adanya suara lemparan itu pertanda istilahnya dia itu menunjukkan eksistensi keberadaan yang betul, karena secara itu saya nggak bisa melihat gaib apa yang saya nampak, cuman energi-energi di sini
cukup berat sekali. Yang terakhir itu menandakan bahwa di sini benar-benar sangat berada. Gitu. Nah, di titik-titik mana aja kira-kira Bang yang tadi kira-kira ada energi yang paling berat dan juga negatifnya? Yang paling berat itu di titik yang sebelah sana, yang ke arah sana. Itu yang pertama yang dekat pohon pisang. Terus ke sana apa? Nggak tahu itu pohon apa. Nangka. Ya nangka barangkali. Terus ke sananya juga ada pohon apa nggak tahu juga saya. Cuman energinya kencang sekali. Bahkan saya ditarik juga ke arah sana. Sampai ditarik-tarik energi saya. Dan alhamdulillah saya bisa menutupnya juga. Sampai saya harus mengelilingi area pemakaman ini. Dan yang terakhir di sana pembuktian adanya pembenaran bahwa energi negatif yang ada di sini setidaknya memberitahu kepada saya, ya bukan perlawanan istilahnya, di sini benar-benar energinya besar sekali gitu. Oke. Nah, mungkin sahabat Huru-Hara yang nonton belum tahu nih tadi teknik yang digunakan itu untuk mendeteksi energi-energi daripada sosok-sosok negatif yang ada di tempat ini itu gimana sih? Melakukannya dengan metode apa? Itu sebetulnya metode semacam daya magnet dari hal-hal yang negatif masuk ke aliran perasaan yang digetarkan dengan tangan itu sangat akurat sekali. Kalau ada orang yang mengetahui masalah hal-hal yang gaib, kalau saya deteksi di sini ada, itu dia otomatis kemungkinan besar menyebut iya gitu. Karena saya lakukan itu gelombang magnetik, elektromagnetik dari secara alami melalui tangan saya, juga keberadaan di lingkungan, apalagi di sini pemakaman gitu, ya otomatis banyak sekali energi negatifnya. Jadi mungkin melakukan pendeteksiannya dengan cara menarik gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi ada penjelasan secara ilmiahnya juga mungkin gitu ya. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya secara pribadi saya emang kan istilahnya nggak tahu masalah. Kalau gaib itu emang ada, cuman rupa dan bentuk saya kan nggak tahu. Cuman saya bisa merasakannya itu dari getaran yang saya rasakan dengan pembuktian melakukan pendeteksian dengan tangan gitu. Oke. Ya. Di sini itu ya tadi anak-anak itu di sini ya katanya ketakutan dia katanya sampai merinding. Di sini ada yang ngikutin ya berupa sosok apa katanya tinggi gede gitu ya. Cuma anak-anak itu pada takut semua ya. Keduanya di sini itu kayaknya dulu itu ya zaman mencara Sunda nama gitunya pembuangan jin. Pembuangan orang-orang zaman perang itu dibuangnya yang mati ke sini katanya. Ini dulu itu ya di sini itu angker banget yang namanya Buta Rengat itu. Nama yang disebut Buta Rengat itu pasti ya. Namanya juga udah serem apalagi tempatnya ya. Tapi sekarang udah agak rame tapi jauh dari pemukiman. Ini udah jauh dari pemukiman. Ini paling ujung ya, makam ini paling ujung dari pemukiman warga ya. Nah, di sini juga ada sosok ronggeng ya. Yang katanya jatuh habis manggung, habis sinden tapi tahun berapa gitu ya. Cuma suka menampakkan diri tapi menampakkan dirinya nggak di sini, di daerah itu yang ada apa sasaknya itu ya, sasaknya itu. Terus ada yang manusia tanpa kepala di sini. Terus ada anak-anak kecil ya, anak kecil di sini rame lah, nggak semacam apa nggak tahu ya. Nah di sini nih ya. Di sini juga ada sosok ular ya, yang saya lihat itu ada sosok kunti, ada sosok ular ya. Cuma nggak kelihatan dari kasat mata, dari kamera, cuma dari kasat mata aja saya nampaknya begitu. Nah di sini katanya ada tukang bakso ya, kesini nyasar ke sini, disangkanya perumahan di sini tuh terang kayaknya ya, terang banget. Terus ada yang pesen kopi katanya. Pas dibawa ke tengah-tengah, orangnya itu mematung, nggak bisa bergerak. Nah itu di situ kejadiannya, di sini kejadiannya ini yang aneh-aneh aja gitu ya. Coba ke tempat sini lagi. Di sini banyak karuhun-karuhun ya, jawara-jawara zaman dahulu kala ya, yang dimakamkan di sini. Jawara-jawara dahulu kala, karuhun-karuhun lah kalau kata orang Sunda ya. Karuhun-karuhun, sang hyang dang hyang tuh di sini ada gitu ya. Yang dimakamkan ini makam paling lama gitu ya. Dari zaman dulu lah, dulu nggak ada yang berani ke sini ya, suka
lihatin aja ya di sini. Nah, ini tangkal ya, ini pohon yang sangat besar di sini ya. Ini mayoritasnya ya tempat mainnya para makhluk gaib lah ya, makhluk astral, bukan makhluk gaib yang udah mati, bukan ya, makhluk astral. Kalau di makam itu mayoritasnya dengan pocong, kunti ya, tapi ini mah yang mati mah nggak bakal bisa hidup lagi, mungkin itu jin atau korinnya ya. Tuh, ini makam-makam baru ya. Ada suara yang jalan blik, ada suara yang jalan blik, ada suara yang ngarewos, cina gitu. Kita mundur aja ya, takutnya nggak boleh ke sana ya, sebab barusan ada yang ngebisikin gitu 3 kali. Udah tuh, kalau ada suara tokek begini, wah udah pasti ada lah gitu. Ini katanya pohon nangka ini nih. Nah, pohon nangka ini, oh yang sering dikatakan tadi kata anak tadi, katanya ada yang mesen kopi di sini, perempuan, tapi dianterin sama warungnya ke sini sampai di tengah-tengah ini, katanya mematung, nggak bisa gerak. Ini di pohon nangka ini. Jalan lagi. Pohonnya juga ya udah kayak udah berakar begini tuh, udah tumbuh lagi. Astagfirullahaladzim, ada suara. Kedengeran nggak? Suara kruk cina. Bau kembang samboja. Ya. Merasa nggak bau bunga? Bunga ini apa? Kenanga. Tuh, meni nyeleb banget. Daerah mana ya? Tuh, ya, bau kembang kenanga. Asli, lain bohong. Astagfirullahaladzim, ini nyengat kieu. Kaambet teu? Iya. Bau kembang kenanga. Oke, sahabat Huruhara, itulah tadi mungkin hasil penelusuran kita pada malam hari ini. Sebetulnya kita hanya ingin tahu cerita di tempat ini apakah benar menurut kesaksian daripada warga sekitar, dan juga kita akan tadi sudah mensinkronisasikan penerawangan dari Teh Ida sendiri. Tadi mungkin ada satu hal yang mengganjal sebetulnya yang ingin aku tanyakan, itu Teh, kira-kira yang pernah ada kesaksian warga datang ke sini ada yang pesan kopi. Terus tadi katanya ada yang mematung. Itu maksudnya yang mematungnya itu siapanya yang nganterin kopinya? Oh, yang nganterin kopinya tiba-tiba diam gitu, mematung. Tapi dia melihat sesuatu kah di sini? Melihat sesuatu, sebab yang pesannya itu perempuan, tapi keluarnya dari pohon nangka tadi. Gitu. Keluar dari pohon nangka tadi. Dan FYI, tadi kita juga sudah melakukan penelusuran secara di aplikasi sebelah, maksudnya ya. Tadi juga memang banyak penonton yang typing dan juga yang berkomentar bahwa di pohon nangka itu seperti ada eksistensi seorang perempuan, dan banyak juga warga di sekitar sini yang mengatakan bahwa ada perempuan berbaju merah di tempat ini. Betulkah dia ada di pohon nangka itu? Berbaju merah tapi selendang kuning. Selendang kuning. Oh, berarti itu sosok yang bisa disebut yang nyironggeng, yang pesan kopi itu. Oke, terus ada gitu. Di belakang juga sebetulnya ada sosok genderuwo ya. Ada. Cuman karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan, jadi juga merinding. Kita tidak terjun ke belakang karena memang lokasinya agak lumayan berbahaya juga ya. Eksistensi yang tentara-tentara Jepang itu ada di sebelah mana? Yang ini nih, tengah-tengah ini nih. Ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah yang mungkin belum sempat terawang ya. Dan ada setan yang nggak ada kepalanya. Itu dari arah sebelah mana dia? Itu yang dari arah pohon. Dari arah pohon yang sebelah sana. Yang dekat saung belah sana. Jadi tadi juga kita sempat beruji nyali bersama dengan Karang Taruna yang ada di sini ya. Mereka juga sepertinya mulai ketakutan ketika masuk ke bagian tengah ya, dan juga seperti merasa diikuti oleh sosok tinggi besar gitu. Jadi
mungkin video kita pada malam hari ini kita akhiri saja sahabat huru hara. Dan untuk mungkin kita bisa kasih saran untuk warga di tempat ini, jangan terlalu takut dengan makhluk-makhluk goib yang ada di tempat ini, kita karena manusia lebih sempurna. kita pun manusia lebih sempurna daripada mereka, dan kita tentunya memiliki akal sebagai manusia, dan tidak ada salahnya untuk hidup berdampingan juga, asal jangan saling mengganggu ya. Dan yang penting perkuatlah iman kita supaya ketika kita diganggu oleh hal-hal yang seperti itu, kita memiliki pegangan bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis, jin, setan, dan juga siluman, yaitu kuasa Tuhan. Itulah tadi sahabat huru hara video kita pada malam hari ini. Buat kalian yang suka dengan video kita, jangan lupa mampir ke channel Huru Hara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huru Hara Horor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel dan Kak Ida undur diri. See you on the next video. Dadah.